here for you. Please stay home for us. Sampai dengan hari ini Jakarta masih berstatus PSBB. Dari hasil pemeriksaan swab petugas Puskesmas Kecamatan Gambir di bulan April, hasilnya ada beberapa petugas yang terkonfirmasi positif. Sejak saat itu, Dr. Gigi Alamas Hidayati selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Gambir memberi surat keputusan pada tim proyek kendali mutu. Awalnya takut juga sih diberi SK ini, tapi kita mencoba melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami melakukan identifikasi kenapa bisa ya beberapa petugas kesehatan terkena COVID-19 dengan analisis resiko metode WHO. Setelah kita diskusikan dengan beberapa pihak, maka dimunculkan 4 inovasi Galaxy. Yang pertama, Sirius, disinfeksi, hindari virus. Yang kedua, Pluto, penyuluhan keliling untuk atasi COVID-19. Ketiga, Orion, obrolan ringan COVID-19. Dan yang keempat, Bima Sakti, bilik mandi petugas kesehatan masa pandemi. Salah satu resiko penularan petugas itu ruangan kita yang terbatas, karena kan kita lagi ngontrak nih. Hampir semua ruangan tidak punya ventilasi. Makanya kita dan tim PPI serta Kesling diskusi tentang masalah ini. Dan keluarlah ide, kenapa sih nggak kita disinfeksi aja ruangan poli kita masing-masing supaya aman buat kita para petugas. Kan gak lama juga tuh waktunya, cuma kurang lebih 30 menit, habis itu bisa digunain lagi deh ruangannya. Kita juga bisa lakuin disinfeksi mulai dari prasarana yang sering kita gunain sehari-hari secara massal. Contohnya, meja kerja, komputer, mesin absen, dan gagang pintu. Dengan harapan inovasi Sirius ini sarana dan prasarana selalu steril dan juga yang pasti menurunkan angka resiko penularan petugas. Habis itu, karena kita nggak bisa nambah ruangan, otomatis juga kita tidak punya poli ISPA. Itu juga jadi masalah tuh. Setelah didiskusikan lagi, jalan keluarnya yang ngubah alur layanan. Setelah diubah alur layanan, otomatis semua unit layanan menjadi zona kuning. Yang artinya, petugas di unit layanan tersebut wajib pakai APD minimal level 2. Hal yang udah kita lakuin tersebut dengan cara analisis resiko, ternyata berhasil loh menurunkan dari resiko tinggi ke resiko sedang. Hingga kini, Sirius tetap dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 antar petugas. Pluto atau penyuluhan keliling untuk atasi COVID-19. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara berkeliling dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kalau biasanya kita edukasi masyarakat di balai warga, ini bedanya kita berkeliling dari satu jalan ke jalan yang lain, ke gang yang lain. Kenapa awalnya kita bikin Pluto ini? Karena ternyata Mei 2020 Gambir ada di zona merah penyebaran COVID, yang artinya kasus di masyarakat cukup tinggi, sehingga lebih beresiko kepada masyarakat dan petugas itu sendiri. Nah, dari situlah kita membuat Pluto ini. Selain tadi bisa menjangkau masyarakat yang lebih kecil, masyarakat yang pengen tahu lebih banyak tentang COVID juga bisa tanya langsung ke petugas. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga melibatkan berbagai banyak lintas sektor, mulai dari camat, RT, RW, dan kader kesehatan. Nah, setelah dilaksanakannya Pluto ini, pengetahuan masyarakat dan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan lumayan naik nih, sehingga diharapkan risiko penularan COVID terhadap petugas pun semakin menurun. Keterbatasan sarana dan prasarana di masa pandemik menyulitkan kami dalam memberikan informasi dan edukasi seputar COVID-19, baik ke sesama petugas maupun masyarakat. Biasanya kita bisa buat pertemuan, buat seminar tatap muka, tapi saat pandemik kita tidak bisa melakukannya.
Dari hal itu, tim berpikir bagaimana caranya menyampaikan informasi tanpa melanggar protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Alhasil, kita memanfaatkan media sosial dengan harapan informasi yang dapat disalurkan secara cepat, tepat, kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sebelum dipublikasikan, informasi tentu saja sudah kami saring dan olah dari beberapa sumber, sehingga kami selalu memberikan informasi yang akurat dengan bahasa yang mudah dipahami untuk semua kalangan. Setelah diperiksa kembali, konten informasi kita upload menggunakan media sosial Instagram dan YouTube. Dengan adanya Orion, obrolan ringan seputar COVID-19, terjadi peningkatan pengetahuannya secara langsung, meningkatkan ketaatan petugas dalam menggunakan APD. Di puskesmas kami memang hanya terdapat 2 kamar mandi di tiap lantainya, satu untuk petugas dan satu untuk pasien. Pertanyaannya, bagaimana jika ada petugas setelah melakukan tindakan swab atau merujuk pasien COVID dan menggunakan kamar mandi yang sama dengan petugas lain? Awalnya kita diskusikan ini dengan PPI dan K3. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk menjadi kamar mandi yang layak bagi petugas medis habis melakukan tindakan swab atau rujukan pasien COVID? Tidak sampai di situ, kami pun mencari sumber lain, yaitu dekontaminasi AGD Sunter selaku rujukan dekontaminasi puskesmas di Jakarta. Nah, agar mudah dipahami, kami terlebih dahulu membangun maket 3D, kemudian kami paparkan kepada rekan-rekan yang lain. Bima Sakti atau Bilik Mandi Petugas Kesehatan Masa Pandemi mempunyai prinsip satu arah, di mana terdapat 3 ruangan dalam bilik ini. Ruang yang pertama yaitu ruang kotor, tempat di mana petugas membuka pakaian. Ruang kedua yaitu ruang mandi, dan ruang yang terakhir, ruang bersih, tempat menggunakan baju bersih. Selain aman dan nyaman, bilik mandi ini juga dilengkapi dengan fitur central lock, sentuhan tangan minimal, steril UVC untuk barang pribadi seperti handphone, kacamata, dan lain-lain, desinfektan otomatis untuk mensterilkan bilik antar petugas yang satu dengan petugas yang lain, serta sirkulasi udara searah dari ruang yang bersih menuju ruang yang kotor. Dan tidak lupa kami menutup semua sudut dalam kamar mandi ini untuk menghindari penumpukan virus dan bakteri. Berikut adalah 13 cara penggunaan Bima Sakti. Pertama, pastikan lampu hijau sudah menyala sebelum memasuki Bima Sakti. Kedua, letakkan plastik baju kotor serta baju bersih pada sisi kanan bilik. Ketiga, gunakan handle untuk membuka pintu dan menutup pintu. Keempat, kunci pintu dan nyalakan lampu, serta pastikan pintu telah terkunci. Kelima, tarik tuas dan letakkan pakaian kotor, setelah itu kembalikan rak ke posisi semula dan kunci. Letakkan perlengkapan lain pada box steril UVC pada mesin steril. Geser ke kanan untuk menyalakan air, serta gunakan air seperlunya. Injak tombol biru untuk mendapatkan sabun. Kesembilan, tarik tuas dan kenakan pakaian bersih, setelah itu kembalikan rak ke posisi awal dan kunci. 10. Buka kunci pintu dan matikan lampu. 11. Putar mesin disinfektan sampai batas indikator dan segera tinggalkan ruangan. 12. Sebelum meninggalkan bilik, pastikan pintu tertutup rapat dan lampu hijau kembali menyala. Terakhir, ambil plastik baju kotor pada sisi kanan bilik. Setelah diresmikan pada bulan Agustus, kami evaluasi dan kepikiran, kenapa nggak sekalian aja buat dekontaminasi dari mulai ambulans dan menyediakan ruang antara untuk membuka hazmat. Sebagai petugas pelaksana dekontaminasi, beberapa petugas kami pun mendapat pelatihan dari pihak AGD Sunter tentang tata cara dekontaminasi ambulans yang baik dan benar. Kami pun juga kini telah menyediakan ruang tunggu untuk petugas mandi. Dan sekarang, akhirnya, Puskesmas Kecamatan Gambir sudah bisa dekontaminasi ambulan dan petugas secara mandiri. Berawal dari keprihatinan akan banyaknya petugas medis yang terpapar COVID-19, membuat Puskesmas Kecamatan Gambir menciptakan sebuah bilik mandi khusus bagi petugas medis selama masa pandemi COVID-19. Bilik mandi khusus itu diberi nama Bima Sakti. Bilik mandi ini merupakan hasil inovasi petugas medis Kecamatan Gambir yang prihatin banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Pertama kali ide ini tercetus, sebenarnya PKM Galaksi agak takut sih. Takut kalau ternyata idenya nggak sesuai sama harapan orang-orang. Tapi ternyata 4 inovasi kita, terutama Bima Sakti, malah jauh melampaui dari ekspektasi. Karena kan memang belum ada juga di puskesmas lain. Beberapa testimoni seperti dari Kasudin Jakarta Pusat, Dr. Erizon, Kapuskes Gambir, Dr. Gigi Alamas, teman-teman Kesling dan PPI juga responnya positif.
Beberapa media online seperti Kumparan, Kompas, Detik Health, Liputan 6, pokoknya total ada 16 media online yang udah ngeliput Bima Sakti. Bahkan kemarin, Puskesmas Ciracas udah ngehubungin kita rencananya mau duplikasi Bima Sakti untuk dipakai juga di puskesmas mereka. Untuk kedepannya, PKM Galaksi bakalan terus evaluasi supaya 4 inovasi ini, terutama Bima Sakti, gak cuma dipakai pas masa pandemi aja, tapi juga bisa dipakai setelah pandemi. Sekian video dari PKM Galaksi, sampai ketemu di inovasi selanjutnya. Bye!